Baik, mungkin sambil menunggu yang lain saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh wali murid kelas 5B di tahun ajaran 2021-2022 ini. Anak-anak sudah bergabung beberapa hari dengan saya. Nah, dalam hal ini ketika ada proses komunikasi melalui pos APB, ada beberapa banyak pertanyaan. Namun demikian, ketika pertanyaan tersebut harus saya sampaikan jawabannya, sehingga muncullah pertanyaan baru. Oleh sebab itu, tepat apa yang sudah saya rencanakan bahwa dengan webinar kita akan lebih enak dan lebih bisa berkomunikasi interaktif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut lebih dalam, patutlah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatnya, sehingga pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup udara segar di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nanti setelah itu akan saya jelaskan cepat, tidak usah lama-lama. Yang penting hal substansial itu nanti bisa tersampaikan dan dipahami oleh orang tua. Sehingga begini, kalau galaunya itu selama masa pandemi ini kan orang tua selalu diribetkan, kemudian bingung. Seperti kemarin bingung buku, rangkuman, dan seterusnya. Begitu. Ini harus akses ini, akses itu. Nah, ini juga harapan saya memang semua ini harus kerjasama, tidak bisa. Dan saya sangat berterima kasih dan saya sangat menyambut baik. Berikan, mungkin mikrofonnya bisa dibuka. Oke. Apa ya? Ada yang mungkin masih menyala. Kita coba saya lihat. Mikrofonnya Christopher Christian. Mungkin bisa dilakukan dulu Christopher Christian untuk. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya, karena kita masih anak-anak itu belajar dari rumah, otomatis mau tidak mau ada banyak kendala, juga plus minusnya juga ada. Nah, yang akan kita optimalkan adalah nilai plusnya nanti. Kemudian untuk yang kendala-kendala itu sedikit demi sedikit nanti akan kita perbaiki. Oleh sebab itu, para orang tua ini harus benar-benar kritis dan mengawal benar. Jadi kalau saya sangat terbuka, dan mungkin bisa ditanyakan dengan beberapa atau seluruh wali murid yang sudah pernah bertatap muka dengan saya, atau paling tidak yang sekarang ada di kelas 6, untuk melihat referensi-referensi bagaimana seterusnya. Jadi kalau tema kita itu simple, yaitu bagaimana pendampingan belajar, karena di dalamnya banyak hal substansial yang nantinya memang mengarah pada proses atau upaya perbaikan. Mari kita awali rangkaian kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya seperti layaknya para putra-putri dan peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Pasti di awal mereka saya akan ajak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruang virtual, fokus untuk di kelas 5B yang pertama adalah pada pendidikan karakter. Kalau soal pembelajaran itu saya nomor yang terakhir. Jadi kalau kemarin ribet di grup itu bagaimana dengan materi atau akses pembelajaran anak yang harus diselesaikan atau dituntaskan, namun demikian pendidikan karakter ini menjadi lebih penting dan ini yang saya dahulukan. Maka ke depan ini saya akan terus memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa bertindak lebih baik karena memang kita mengupayakan perbaikan untuk membangun karakter anak. Mohon untuk cam-nya di-on-kan ya, karena ini saya record yang masih off. Selanjutnya ini ada kegiatan pengembangan, yaitu mulai dari gerakan literasi. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa hasil analisa dari pretest yang pertama, pretestnya anak-anak itu kita harus akui mau tidak mau bahwa pengetahuan umum dan wawasan anak-anak itu sangat kurang. Jadi untuk upaya perbaikannya nanti kita biasakan anak-anak meningkatkan minat bacanya. Jadi minat baca anak-anak itu kita tingkatkan. Atau setidaknya kalau misalnya akses ya diberikan sesuatu yang terintegrasi dengan pembelajaran. Nah, itu akan menjadi lebih baik. Jadi cara berpikir mereka itu sudah tidak lagi terfokus pada yang mereka hadapi. Karena kita akan hubungkan dengan kita hubungkan dengan apa yang dicanangkan dengan programnya pemerintah sendiri. Jadi itu gerakan literasi. Ya, jadi nanti pasti anak-anak akan banyak saya libatkan di misalnya di YouTube atau apa. Jadi artis nanti anak-anak akan sering jadi artis. Jadi itu memang untuk melatih percaya diri. Makanya kemarin memang di awal saya minta bagaimana upaya untuk presentasi apa dan seterusnya. Ini sangat kelihatan bahwa memang ketika harus berubah total dari model pembelajaran ini juga harus adaptasi. Selanjutnya ini role model pembelajaran saya. Jadi yang pertama kita arahkan nanti anak-anak ini untuk bisa kreatif. Jadi tidak ada batasan. Makanya kalau misalnya Mr. Alfon, apakah seperti ini boleh atau apakah seperti ini boleh? Bagi saya tidak ada sesuatu yang salah. Karena salah itu adalah proses. Oleh sebab itu di sini diupayakan anak-anak biar kreatif, jangan didikte. Nah, biarkan cara berkembang anak-anak itu seperti apa. Hanya mungkin nanti kita arahkan. Kalau kurang tepat, nanti kita arahkan itu aja. Jangan langsung divonis. Karena memang membangun paradigma untuk merubah ini sulit. Karena yang terpaku pada anak-anak kalau tidak ini ya sudah kurang pas. Nah, padahal kalau kita lihat nantinya kita arahkan pada problem solving. Jadi baik dari literasi maupun 4C ya, 4C plus 1N. 4C itu ya yang pertama creativity, kemudian ada critical thinking, mereka harus berpikir kritis, kemudian ada bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bertindak tutur kata dengan percaya diri, dan selanjutnya bisa berkolaborasi. Nanti ke depan, jadi dalam sebuah pembelajaran itu, saya tidak akan terlibat banyak untuk berbicara, tetapi lebih kepada aktivitas para siswa. Jadi anak-anak ini yang saya buat menjadi aktif. Jadi mereka bagaimana bisa berkolaborasi. Nanti mereka akan saya berikan ruang-ruang kelompok secara virtual begitu ketika pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu memang
dua aplikasi yang sudah saya gunakan, yaitu untuk Meet dan Zoom. Itu nanti bisa anak-anak gunakan karena memang dua-duanya nanti akan saya pakai. Selanjutnya ini Bapak Ibu silakan dipahami. Jadi ini gaya mengajar saya seperti ini. Gaya mengajar saya itu berbasis siswa, bukan berbasis guru. Jadi ini yang saya rubah. Jadi kalau selama ini memang konvensional seperti apa, nanti anak jadinya akhirnya kurang berkembang, kurang bagus. Karena kebutuhan yang dibutuhkan di abad 21 nanti basicnya ada pada student center. Kita bangun anak-anak itu menjadi menjadi benar-benar berkembang, percaya diri, kritis, mandiri, wawasannya luas, kompetensinya bagus. Ini kayak belajar saya nanti misalnya kemarin akses pembelajaran itu sempat ada yang menanyakan bagaimana kalau dengan buku atau rangkuman atau ini dan itu, ya tetap kita membutuhkan, tapi setidaknya ruang belajar anak-anak paradigma itu yang dipikirkan anak-anak itu akan lebih berkembang. Satu contoh misalnya ketika saya mengajar, saya ngomong terus Bapak Ibu, saya ceramah di depan anak-anak, ya sudah anak-anak hanya mendapat dari saya saja, kurang kaya, beda dengan anak yang saya berikan kebebasan untuk bisa mengakses, satu orang lawan guru dan satu orang lawannya 5, bisa mengakses 5 model pembelajaran, akan menang yang 5, yang dengan saya akan kalah. Nah inilah otomatis tadi yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan perbaiki di bagian karakter. Kalau untuk pembelajaran, ini anak-anak akan mengikuti dengan gaya saya, dan anak-anak juga akan cepat adaptasi, saya rasa. Memang pelan-pelan nanti kerja tidak kaget. Kalau mungkin ada namanya pagi apa, ini sudah pernah tahu saya jadi anak-anak memang harus optimal. Jadi memang saya memberikan hak penuh kepada setiap peserta didik. Hak partisipatif anak-anak itu saya dahulukan. Selanjutnya, ini sudah ya, jadi ini model saya seperti ini. Tadi ingin belajarnya seperti itu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, model pembelajaran. Saya ambil 3 yang teratas, bukan 3 yang ke bawah. Jadi kalau menghafal, mengingat, mengaplikasikan itu model-model di bawah Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya kemarin inginkan anak-anak sudah nggak lagi hafalan-hafalan. Kalau hafalan bisa ditanyakan, ya menjawab. Tapi ketika saya suruh memberikan fakta yang relevan, mengapa demikian? Anak-anak tidak bisa berkembang. Jadi sulit, seperti keberatan dengan soal atau kata tanya mengapa dan bagaimana. Jadi ini ya prioritas saya ada di 4, 5, dan 6. Kalau 1, 2, 3 ini saya anggap harian, saya anggap biasa. Ini saya anggap biasa. Jadi memang saya inginkan benar-benar jelas supaya nanti arahnya ke depan itu semuanya bisa saling match. Kemudian tuntutan anak-anak ya saya bisa di sini sudah ada mencipta, mengkreasi dan seterusnya, bagaimana anak-anak bisa memodifikasi. Maka sesuatu kemarin misalnya saya suruh minta, ayo anak-anak silakan presentasi, divideokan. Presentasi ini ada di mana? Dengan presentasi berarti dia sudah ada di sini, tahapannya sudah dianalisis, ya, sudah berani, sudah bisa menganalisa. Kemudian dia berani melakukan perbaikan di tahapan evaluasi. Dia sudah bisa, kalau otomatis kalau 1, 2, 3 ini sudah lewat. Sudah lewat. Dengan presentasi saja, otomatis dia andai kan dia hanya modal hafalan, tapi modal-modal yang lain itu sudah terakumulasi, misalnya dari sisi percaya diri, tingkat kemandirian itu sudah berbeda sekali. Jadi itu saya menggunakan sistemnya HOTS karena kita nanti akan pakai AKM, Higher Order Thinking Skill, dengan mengadopsi mulai dari analisa.
Ya analisa sederhana lah, analisanya anak-anak. Selanjutnya yang saya gunakan adalah PBL. Jadi kalau model pembelajarannya saya pakai PBL. Di sini PBL dan PJBL. PBL-nya itu problem based learning dan PJBL-nya project based learning. Maka pasti ada proyek kegiatan yang melibatkan siswa. Kalau PBL-nya berbasis masalah, saya akan selalu memberikan masalah kepada anak-anak. Supaya anak-anak bisa menyelesaikan dengan masalah itu, anak-anak otomatis mereka akan berpikir. Karena terpusat pada siswa, jadi saya harus memberikan aktivitas penuh pada mereka. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya apa itu PBL, problem based learning dan seterusnya nanti mungkin bisa akses untuk supaya nanti lebih memahami. Ya intinya memang untuk mendukung realnya K13 dan mendukung program pemerintah itu kita harusnya menggunakan PBL. Tetapi belum semua bisa menggunakan PBL atau belum semua dapat melaksanakan PBL dan PJBL. Karena terus terang yang dipersiapkan banyak. Kalau sudah seperti contoh misalnya ketika saya melakukan model pembelajaran PBL dan PJBL, otomatis saya harus punya semuanya harus sudah ada, Bapak Ibu. Jadi mulai dari media yang saya berikan, kemudian akses internet, akses blog di materi dan seterusnya itu harus lengkap semua. Dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena semuanya sudah terakumulasi dengan baik, sudah bisa diakses anak-anak, maka ini sudah tahun yang keempat saya memakai PBL dan PJBL. Ini kalau kita pahami seperti tadi yang saya sampaikan, pendekatannya saya menggunakan 5M. Bukan berbasis ceramah, bukan berbasis hafalan, tapi saya mendorong pada aktivitas ilmiah. Jadi misalnya anak-anak mencari referensi gitu, misalnya ya mohon untuk apa ya, anak-anak bisa dilatih untuk mengakses pustaka-pustaka. Di kajian-kajiannya itu ya kajiannya anak-anak lah, bukan kajiannya orang dewasa. Maksudnya itu yang relevan, akses belajarnya yang benar-benar relevan. Jadi saya akan memberikan full pada anak-anak itu bagaimana mereka bisa mengembangkan ekosistem mereka sendiri dengan cara berpikir mereka seperti apa. Nah ini saya akan menggunakan juga IPEC. Ini yang sekarang belum semua Bapak Ibu. IPEC ini belum semua. IPEC itu jadi technological, pedagogical, knowledge, and knowledge. Ya, jadi di sini pendekatannya adalah misalnya kayak kemarin anak-anak saya minta akses sahabat literasi, kemudian dia akan baca, kemudian dia akan mencari fakta-fakta dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan model pembelajaran IPEC. Maka di sana kemarin saya letakkan sinkron dan asinkron. Nah, kalau untuk sumber belajar anak-anak ini saya pakai ini tulisan saya sendiri yang dari buku Supernika Matematik, ini sudah ISBN, ini terbitan yang kedua. Kemudian untuk matematikanya mungkin nanti seperti ini. Ini hanya LK untuk memperdalam keilmuan anak-anak. Ini untuk buku pegangan di rumah. Namun demikian kan sudah saya berikan akses, sudah bisa diakses. Makanya kalau tadi nanti ada keberatan-keberatan termasuk kesulitan untuk untuk pembelajaran, ini nanti bisa dikondisikan. Selanjutnya untuk penilaian, nah, untuk penilaian anak-anak ini penilaian tuntas, ya belajar tuntas. Jadi otentik itu langsung penilaian langsung. Maka tidak ada lagi penilaian PS. Saya tidak memberikan penilaian PS. Kalau ada PS, PR gitu, uji validitasnya di ruang virtual. Karena nanti di kelas akan saya tanyakan, saya tanya kembali.
Kenapa? Misalnya DPS di rumah bagus nilainya 100, tapi ketika saya tanya nggak bisa, ya sudah. Tapi fakta yang ada relevan, berarti sesuai dengan apa yang ada yang saya tanyakan di ruang kelas. Seperti itu. Jadi anak sudah mulai paham. Sepertinya nampaknya sudah mulai berlari untuk beradaptasi. Berdasarkan acuan kriteria, jadi misalnya bagaimana mereka menyajikan, bagaimana mereka menyampaikan informasi, itu ada semua di sana. Itu kalau untuk bunganya, untuk KKM-nya sama dengan yang sudah diberikan di kemarin ya, ada 73. Untuk KKM-nya 73. Nah, ini kalau ini nggak usah, sebentar saja, masih jauh. Semester kedua kalau ini nggak usah saya singgung. Lanjut ke mungkin slide berikutnya. Untuk hari Senin Bapak Ibu, jadi untuk hari Senin besok ini anak-anak akan direkod langsung dan hasilnya akan saya kirimkan ke Kemendikbud melalui program pendidikan profesi guru. Karena harusnya ini siswa kelas 5B yang kemarin. Karena siswa kelas 5B yang kemarin itu sudah berada di kelas 6, tidak mungkin kembali pada kelas 5 di tema 1. Oleh sebab itu, jadi nanti anak-anak akan beraktivitas penuh secara daring di hari Senin, karena memang akan dokumentasinya akan diserahkan. Jadi ini termasuk tugas yang harus saya selesaikan, karena saya sedang menempuh pendidikan profesi. Dan salah satunya untuk kegiatan yang terakhir di PPL 3 PPV Daljab itu adalah hari Senin besok. Otomatis nanti akan saya berikan bahan ajar khusus untuk Senin besok. Jadi biar anak-anak lebih fokus pada kegiatan Senin. Selanjutnya sudah selesai. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di forum ini pagi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan langsung saja, tidak apa-apa kita diskusi.